Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 25 Juni 2023 pukul 12 lewat 20 menit. Jadi, gua akan membahas karena ada beberapa pertanyaan ke gua. PTBA akan ARB berapa hari nih guys. Kemudian dia masih worth it nggak untuk dibeli. Kemudian nanti gua nyerok lagi di harga berapa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak karena memang ada beberapa teman-teman gua yang masih hold PTBA dan mengambil dividennya. Nah, gua akan coba ngobrol santai soal PTBA ini ya, guys. Jadi gini, guys. Kita pertama ke harga call-nya dulu ya, guys ya. Harga call kita melihat ya di harga call dari tahun 2018, 2017 ini. Bahkan di tahun 2018, guys, ingat di tahun 2018 secara tahun penuh sampai 2019 harga call itu tidak berada di angka 100 lebih. Dia masih di angka 60, 63, kemudian oke dia menyentuh 118 lah, kemudian turun lagi 105, 101, 99 gitu ya. Kemudian di tahun 2020 2019 juga begitu ya, bahkan turun dia di harga 96, 92, 85, 83 dan sebagainya. Kemudian di tahun 2020 juga, 2020 awal nih bahkan dia di angka 67 karena mungkin ekonomi banyak yang berhenti ya guys ya. Dia di angka 67 dan sebagainya, di angka 50, 51 sampai akhir tahun 2020 guys. Nah, ini lu bisa cek di salah satunya Trading Economic Call atau Ice Call Newcastle. Jadi terserah lu eh, mau lihat yang mana. Memang si PTBA ini banyak porsi di dalam negerinya. Penjualannya banyak di dalam negeri buat PLN gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa harga call ini, ya PTBA juga ada ekspornya dan harga call ini sedikit banyak mempengaruhi baik secara psikologis atau secara fundamental dari PTBA itu sendiri. Yang nggak usah jauh-jauh lah ketika harga call-nya turun, sahamnya juga turun kan karena banyak secara psikologis orang udah males gitu loh ngehold saham batu bara gitu. Nah kan jadi pertanyaannya adalah masih worth it nggak ya kan? Worth it nggak hold PTBA gitu kan? Karena masih ramai lah diperbincangkan. Nah kita sudah membahas saham callnya. Sekarang gue mau menyampaikan hal ini guys. Gue mau bercerita sedikit. Jadi gue waktu itu pernah update kan, ini beberapa kali udah gue sampaikan. 5 bulan yang lalu gue mengupdate bahwa gue nulis nih guys di video gue, dividen PT Bukit Asam ada info A1 segini, karena yaitu gue di video ini juga sudah mengatakan gue dapat informasinya dari mana. Dan dari sini ada banyak pertanyaan. Ketika PTBA turun ke harga 3.200, ketika harga 2.800 gitu ya, beli aja, nggak apa-apa. Kalau memang benar dia 1.000 dividennya, dia akan lompat kodok. Dia akan lompat lagi sahamnya. Gue mengatakan hal tersebut lah kepada teman-teman gue yang bertanya, teman-teman YouTube yang bertanya secara pribadi DM di Instagram gue, dan gue update di sini. Gue dapat informasi A1 dari mana, tapi tentu saja gue nggak akan menyebutkan namanya. Nah, suatu kehormatan, gue nggak ngerti ya. Gue jadi memang salah satu subscribernya juga dari Koh William Wen ini. Gue banyak belajar dari dia, dari Teguh Hidayat, dari Benix juga. Gue penggemar setia dari mereka gitu lah. Istilahnya kalau misalkan gue fans bola, gue ya penggemar Juventus gitu ya. Penggemar Liga Italia. Tapi kalau untuk saham ya gue banyak belajar dari orang-orang tersebut. Kemudian dari sama siapa ya? Eh Ya itulah banyak yang gue pelajari. Nah suatu kehormatan, gue nggak ngerti ya, Koh William Wen itu kemudian mengupdate kok bisa ada yang udah dapat info A1 soal dividen PTBA ini 8 hari yang lalu, dimana gue membuat video ini 5 bulan yang lalu. Nah yang mau gue sampaikan bukan soal apakah benar gue dimention gitu ya, enggak, gue bukan mau membicarakan hal tersebut, bukan, tapi gue mau membicarakan semudah itu memproyeksikan sebuah harga saham dari dividen. Nah, sekarang kita kan pertanyaannya awalnya ini guys, worth it nggak hold PTBA? Sekarang kita ke IPS-nya PTBA aja. Ini gue udah rekap dalam 5 tahun terakhir, bahkan 6 tahun terakhir ya guys, dari tahun 2018. 6 tahun apa 5 tahun ya? 6 tahun, 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas satu persatu.
Tahun 2018 EPS-nya PTBA, ini gue juga udah buat laporan ke di EPS-nya. Ini gue baca laporan keuangannya 2018, 2019, ya kan, 2020, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sehingga gue langsung saja menyimpulkan EPS-nya. 2018, sekali lagi 2018, ketika harga coal masih di angka segini guys, gue kasih tahu aja nih. Januari itu 73, 99, 110, 114. Tidak menyentuh angka 125 seperti sekarang. EPS-nya PTBA 138 di kuartal pertama, 114 di kuartal kedua, 121 di kuartal 3, 104 di kuartal 4. Dan tentu saja volume produksinya tidak sebanyak tahun 2023 sekarang. Karena yang namanya volume produksi dalam setiap tahun ke tahun akan meningkat. Bahkan di tahun 2023 ini, volume produksi dari PTBA ditargetkan bisa mencapai 41 juta ton. Ya kan? Nih, 41 juta ton. Tahun 2022 kan 37 juta ton. Tahun 2021 30 juta ton. Diharapkan di tahun 2023 dia bisa mendapatkan 41 juta ton. Jadi itu yang perlu lu ketahui faktanya. Di tahun 2019 nih guys, tahun 2019 ketika harga coal, lagi-lagi kita akan pantau harga coal ya. Harga coal tuh masih di sini guys, 99, 96, 85, 70, 69. EPS dari PTBA di kuartal 1 108, kuartal 2 79, kuartal 3 93, kuartal 4 91. Itu 2019, ya kan? Kemudian di tahun 2020, ya di tahun 2020 ketika harga coal, lihat nih, masih di sini guys nih. Tuh, di angka 51, 52, 51, paling tinggi adalah ya di tahun paling di angka 85. EPS dari PTBA itu adalah 207. Jadi dia di kuartal 1 78, memang turunnya di kuartal 2 33 gitu. Di kuartalnya 3 38, di kuartal 4 57. Jadi dia menurun dibanding tahun 2019, tapi yang perlu diingat dia masih tetap untung. 2021 sekian dan 2022 sekian. Oke. Lu bisa baca sendiri di RTI lah kalau dari 2022 ke 2019 atau 2020. Ini total dari EPS per tahun, ya kan? Total dari EPS per tahun. Kemudian ini adalah dividen per share setiap tahunnya, dan ini adalah dividen payout ratio. Dividen payout ratio di tahun 2022 dan di tahun 2021 betul 100%. Dividen payout ratio di tahun 2020 36%. Dividen payout ratio di tahun 2019 90 dan DPR di tahun 2018 itu 75. Mari kita mengambil kemungkinan terburuk bahwa DPR di tahun 2023 adalah 50% kan gini guys. Belum tentu nanti DPR di tahun 2023 sama seperti tahun 2022 dan sama seperti tahun 2021. Belum tentu guys. Di saham itu kita harus memiliki kemungkinan skenario terburuk sehingga kita punya plan yang namanya plan. Nah, karena begini guys, yang paling penting di pasar modal itu bukan kita paling penting, salah satu hal yang paling penting kita harus memiliki plan, harus memiliki skenario, ya kan? Apabila nanti sahamnya turun, kita harus cut loss atau tambah muatan. Kemudian nanti kalau misalkan sahamnya ada permasalahan korupsi, kita harus cut loss atau di hold aja. Jadi kita itu harus punya planning, harus punya skenario. Kalau kita sudah nyemplung ke pasar modal. Nah, sekarang kita anggap saja bahwa dividen payout ratio terburuk dari PTBA di tahun 2023 adalah 50%. 50% ya guys ya. Kita udah sepakat nih guys. Kemudian ya, EPS dari tahun 2023 yang belum keluar kan di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Yang belum keluar nih guys. Anggaplah kejadiannya di kuartal 2 50, 50, 50. Ini kemungkinan terburuk guys, walaupun gue yakin gak akan mencapai angka 50 guys untuk PTBA itu sendiri. Wong di kuartal 1 aja 2023 kalau tidak ada peningkatan beban kereta api
itu EPS-nya bisa lebih dari 101. Nah sekarang 2023 sisanya kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ya gue tetap ambil kemungkinan terburuk lah ya. Akan ada kemungkinan terburuk EPS kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu ada di angka 50 perak. Maka EPS dalam setahun adalah 250 perak. Ya kan, 250 perak. Kemudian kalau misalkan DPR-nya 50% berarti kan dividen per share-nya adalah 125. Oke, kita sudah mengantongi 125 nih guys DPS-nya kalau kemungkinan buruk terjadi dari PTBA. Sekarang dia kan turun nih PTBA nih. Sekarang kan harga sahamnya PTBA itu 3.700-an lah. Ya kan? 3.700 saham PTBA. Terakhir sih gue mendapatkan info 3.700-an. Oke, 3.700. Banyak yang memproyeksikan dia akan turun sampai 3.000, kemudian 2.800, 1.500, 2.500, 2.000 dan sebagainya. Harga saat ini ya. Nih existing. Ya harga saat inilah. Dia 3.700. Guys, gue kasih tahu sama lu, kalau misalkan dia turun ke harga 2.000 guys, ya kan, 2.000. Kemudian dia membagikan dividen per share-nya adalah 125. Nih. Berarti dia masih dapat yield. Nih guys, gua kasih tahu sama lu guys. Gua kasih tahu sama lu masih dia mendapatkan yield 125 dibanding 2000. Tuh. Gampang aja kita ngitungnya. Berarti yield lu masih sekitar 6,25%. Gua kasih tahu guys. 6,25% untuk saham yang membagikan lu per tahun itu termasuk besar kalau lu mendapatkan kembali di angka 2000 atau lu memiliki harga PTBA lagi di harga 2000. Lah kalau dia makin turun ke harga 1500 bagaimana bang? Ya beli aja, nggak apa-apa. Sama seperti yang kondisi ini guys. Ketika waktu kita sudah mengetahui, gue pribadi guys ya, gue pribadi mengetahui walaupun belum valid nih, gue pribadi mengetahui bahwa PTBA akan membagikan dividen per share 1000. Ketika dia turun ke harga 2.800, ada banyak berita soal korupsi dan sebagainya. Ya gue cuma mengatakan beli aja, nanti naik ketika mendekati harga dividennya. Dan kalau benar memang 1.000, ya udah terbang kayak kemarin ke 4.000. Tinggal lu dapat pilihan, lu mau taking profit atau dividen. Jadi simpel aja guys, saham itu apalagi saham perusahaan yang memang selalu membagikan dividen seperti PTBA, kita nggak usah menebak-nebak harga saham akan turun sampai ke angka berapa. Tapi kita langsung aja cek apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak. Jawaban gua masih sangat worth it. Masih sangat worth it. Masih sangat ya. Gua tulis nih masih sangat. Apalagi kalau dia nanti turun ke harga 2.000, 1.500, 1.200 gitu guys. Jadi itu sih menurut pandangan gua ya guys. Dan ini sekali lagi ingat, kondisi terburuk apabila EPS dia 50 guys. Faktanya industrinya walaupun sudah turun, ingat walaupun sudah turun tapi harga coal itu masih di atas 125 per lembar guys. Jadi sepertinya gue di market ini, gue ngobrol juga ya sama Pak Henry ya, Pak Henry, salah satu teman di YouTube. Sepertinya standar dari coal ini sudah berubah. Standar coal ini sepertinya sudah makin tinggi. 125 tuh sekarang dibilang jelek gitu loh. Padahal enggak, dia masih lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Masih lebih bagus. Dan gue juga sudah update di Instagram juga ya. Yang lu temenan sama gue di Instagram, gue kan suka iseng lah ngupdate story gitu. Ya gue mengatakan bahwa gue memang menjual sesuai di video sebelumnya. Karena memang gue lagi menemukan saham lain yang menarik. Ini, gue jual saham PTBA gue sesuai ada yang di video ini sebelum kumdet. Jadi gue nggak mendapatkan dividennya di tahun 2023 ini. Gue nggak ngambil dividennya. Jadi gue udah buat videonya di sini nih. Nah ini. Jadi gue mengatakan gue akan jual. Dan memang betul gue nggak ngambil dividennya. Tapi ketika gue update di Instagram gue mengatakan I'll see you soon. Jadi ada potensi gue akan masuk PTBA lagi. Dan kapan gue akan masuk PTBA lagi? Ya ini. Dia kasih segini. Gitu guys. Jadi itu guys. Kenapa kalau misalkan nanti Bang, nanti kalau misalkan turun ke 2.500, lu masuk nggak? Ya lihat dulu nanti. Kalau misalkan IPS kuartal
duanya ternyata 100 atau 200 bahkan. Ya 100 lah. Berarti kan potensi IPS-nya bisa lebih dari 250 guys dalam 1 tahun. Gitu guys. Jadi 2.500 juga nggak buruk. Intinya kita hanya perlu mengetahui gambaran besar. Apakah ini worth it atau tidak. Dan kalau misalkan kita melihat dari potensi terburuk IPS PTBA di tahun 2023 adalah 250, dengan dividen payout rasionya 50%, berarti dividen per share 125, harga 2000 dengan dividen yield 6% masih sangat worth it. Itu guys yang mau gue informasikan kepada lu guys ya. Ya paling itu aja guys gambaran dari gue, dan bisa jadi gue akan masuk ke PTBA lagi. Saat ini gue nggak punya barangnya, tapi kita lihat di hari Senin, di hari Selasa. Semakin turun, terus terang PTBA ini bukan saham jelek, bukan saham yang buruk. Lu nggak masalah punya harga di atas ya 4.000 gitu ya. Ada yang nanya sama gue punya harga 4.000, gue 4.400 gitu. Ya kalau lu jual lu nggak kebagian pesta, ya kan, nggak kebagian cuan. Kalau lu jual malah cut loss karena kan tutup perdagangan kemarin di harga 3.700. Kalau misalkan lu ambil dividennya, lu bisa dapat peluru, dapat uang cash untuk averaging down lagi PTBA atau beli saham yang lain gitu guys. PTBA ini mesin penghasil uang, bisa dikatakan mesin penghasil uang. Ya itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat, ini bukan ajakan jual atau beli guys. Jadi gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.